Puji Tuhan, selamat malam. Kiranya damai sejahtera Kristus memerintah di hati kita masing-masing. Dari malam ini dan seterusnya, kita boleh mendapatkan kelepasan yang luar biasa oleh kelimpahan pembukaan firman Allah. Puji Tuhan. Saya tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming, video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada. Puji Tuhan, selanjutnya mari kita mohonkan kemurahan hati Tuhan, supaya kiranya Tuhan membukakan firman-Nya bagi kita malam ini, kita boleh mendapatkan lawatan dari Tuhan. Segera saja kita sambut studi Yusuf sebagai firman penggembalaan, studi Yusuf sebagai firman penggembalaan untuk ibadah pemuda remaja. Sekarang kita tetap mengawali dari Kejadian 41 ayat 1 terlebih dahulu, supaya kita melihat benang merahnya, jangan sampai putus. Puji Tuhan, maka tentu kita awali dari ayat 1. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Mimpi Fir'aun. Ya. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Fir'aun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Ya. Setelah 2 tahun lamanya, setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Fir'aun. Bermimpilah Fir'aun. Puji Tuhan. Akhir dari 2 tahun, jelas itu menunjuk akhir dari 2000 tahun. Akhir dari 2 tahun, menunjuk, jelas hal itu menunjuk akhir dari 2000 tahun. Jadi gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, berada di dalam 2 tahun penuh nubuatan besar ini, sampai akhirnya keluar dari penjara dunia. Amin, saudaraku. Amin. Sampai pada akhirnya keluar dari penjara dunia. Puji Tuhan. Sekarang kita berada pada Yobel yang terakhir, atau zaman akhir dari gereja Tuhan. Puji Tuhan, akhir dari 2 tahun menuju akhir dari 2 tahun, jelas itu menunjuk akhir dari 2000 tahun. Puji Tuhan, atau 2 tahun penuh nubuat, berada dalam nubuatan besar, sampai akhirnya keluar dari penjara dunia ini. Jadi sekarang kita berada pada Yobel yang terakhir, atau zaman akhir dari gereja Tuhan, sama dengan 2000 tahun zaman Allah Roh Kudus. Sama dengan 2000 tahun zaman Allah Roh Kudus. Amin. Amin. Sekarang kita baca ayat 2 sampai dengan ayat 7. Ayat 2 sampai dengan ayat 7. Demikian firman Tuhan. Ya. Tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya, Terus. lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu. Ya. Kemudian tampaklah juga 7 ekor lembu yang lain yang keluar dari dalam sungai Nil itu, buruk bangunnya dan kurus badannya, lalu berdiri di samping lembu-lembu yang tadi di tepi sungai itu. Lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya itu memakan ke-7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk itu. Lalu terjagalah Fir'aun. Setelah itu tertidur pulalah ia dan bermimpi kedua kalinya. Tampak timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang bernas dan baik. Ini mimpi kedua, 7 bulir gandum. Terus. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir gandum Kemudian yang kurus 7 bulir gandum yang kurus. dan Terus. layu oleh angin timur. Ayat 7. Bulir yang kurus itu menelan ke-7 bulir yang bernas dan berisi tadi. Lalu terjagalah Fir'aun, agaknya ia bermimpi. Puji Tuhan. Pada ayat 2 dan ayat 7 yang sudah dibaca, yang telah dibaca, kesimpulannya, Fir'aun bermimpi sebanyak 2 kali. 1 kali pada ayat 2 sampai dengan ayat 4, tentang 7 lembu yang gemuk dan 7 ekor lembu yang kurus. 7 lembu yang gemuk maupun 7 lembu yang kurus sama-sama keluar dari sungai Nil. Sama-sama keluar dari sungai Nil. Namun pada akhirnya 7 ekor lembu yang kurus ini memakan 7 ekor lembu yang gemuk. Amin. Amin. Sedangkan mimpi yang kedua kalinya pada ayat 5 sampai dengan ayat 7. Ayat 5 sampai dengan ayat 7 tentang 7 bulir gandum yang gemuk atau berisi dan 7 bulir gandum yang kurus atau tidak berisi. Namun pada akhirnya 7 bulir yang kurus itu menelan 7 bulir gandum yang berisi tersebut.
Puji Tuhan. Jadi mimpi yang pertama tentang 7 lembu, saudara, dan 7 lembu yang gemuk dan 7 lembu yang kurus sama-sama keluar dari Sungai Nil, tapi pada akhirnya 7 lembu yang kurus itu memakan 7 lembu yang gemuk. Amin. Amin. Kemudian mimpi yang kedua, 7 bulir gandum yang gemuk atau berisi, disebut juga bernas, dan 7 bulir gandum yang kurus atau tidak berisi atau tidak bernas. Namun pada akhirnya juga 7 bulir yang kurus itu menelan 7 bulir gandum yang berisi, yang bernas itu. Puji Tuhan. Sebenarnya di sini kita menemukan angka 7 dari 7 tahun. Angka 7, kita menemukan angka 7 dari 7 tahun. Puji Tuhan, jelas angka 7 ini berbicara tentang hari Sabat. Puji Tuhan, dengan hari Sabat, hari perhentian. Jelas itu menunjuk 1000 tahun damai. Jadi sebenarnya berbicara tentang angka 7 itu berbicara tentang hari Sabat, hari perhentian, menunjuk 1000 tahun damai. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Kalau kita sejenak dulu tampilkan peta zaman, kalau kita melihat di sini adapun perhentian dari 7 tahun itu 2000 tahun yang pertama Adam sampai Abraham, 2000 tahun yang kedua Abraham sampai dengan Yesus disalibkan, kemudian 2000 yang ketiga Yesus disalibkan sampai dengan hari ini. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Itu seluruhnya total 6 tahun atau 6000 tahun. Sedangkan hari yang ketujuh itulah, saudaraku, 1000 tahun damai. Amin. 1000 tahun damai. Puji Tuhan. Jadi seluruhnya ada 7 tahun. 7 masa itu menuju kepada 1000 tahun damai. Sebelum tampilnya Yerusalem yang baru. Sebelum tampilnya Yerusalem yang baru, yang turun dari surga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Wahyu 21 ayat yang kedua. Wahyu 21 ayat yang kedua. Sebelum tampilnya Yerusalem yang baru. Puji Tuhan. Wahyu 21 ayat yang kedua. Kemudian kedua mimpi Firaun tersebut memang berbeda. Mimpi yang pertama soal 7 lembu yang gemuk dan 7 lembu yang kurus. Mimpi yang kedua 7 bulir yang gemuk berisi dan 7 bulir yang kosong kurus. Tetapi sekalipun berbeda, namun mempunyai pengertian yang sama. Atau artinya hanya tetap satu saja. Amin. Puji Tuhan. Perlu untuk diketahui. Kedua mimpi Firaun tersebut merupakan hikmat Allah yang tertinggi. Merupakan hikmat Allah yang tertinggi. Mengapa saya mengatakan hal itu merupakan hikmat Allah yang tertinggi? Sebab Tuhan terlebih dahulu menampilkan 7 yang gemuk, lalu sesudah itu muncullah 7 yang kurus, baik lembu maupun bulir-bulir gandum. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku, 7 yang gemuk berarti dalam kelimpahan. Amin. Amin. Kemudian 7 yang kurus, 7 yang gemuk, baik itu lembu maupun itu bulir gandum, itu berbicara soal kelimpahan yang akan terjadi. Siapa yang bisa memahami soal kelimpahan yang terjadi ini? Puji Tuhan. Kemudian 7 yang kurus, baik itu lembu maupun itu bulir gandum, itu berbicara tentang keadaan yang buruk, yaitu kekurangan yang akan terjadi, resesi yang akan terjadi menimpa atas dunia ini.
Itu sebabnya tadi saya katakan kedua mimpi Firaun tersebut merupakan hikmat Allah yang tertinggi. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Pendeknya, diawali dengan kelimpahan, lalu atas seizin Tuhan nanti akan menyusul kekurangan atau resesi yang hebat terjadi di atas muka bumi ini. Puji Tuhan. Jadi jelas, kedua mimpi Firaun tersebut merupakan hikmat Allah yang tertinggi. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian, tulis saja, adapun 7 lembu yang gemuk dan 7 bulir yang berisi, itu menunjuk kegiatan rohani yang akan terjadi di hari-hari terakhir ini. Lewat kegiatan itu tentu saja akan menghasilkan buah yang rohani. Puji Tuhan. Tentu saja akan menghasilkan buah yang rohani. Sedangkan 7 lembu yang kurus maupun 7 bulir gandum yang kurus menunjuk kegiatan ataupun usaha yang tidak rohani. Itu kegiatan atau usaha yang tidak rohani di dalam gereja. Tetapi tidak menghasilkan buah yang rohani. Sekalipun berada di dalam gereja, namun tidak menghasilkan buah yang rohani. Puji Tuhan. Jadi ada 7 tahun nanti kesesakan. Puji Tuhan. Kemudian puncak kesesakan itu ada pada pertengahan 7 tahun. Itulah 3 tahun setengah yang kedua. Ada kegiatan di dalam rumah Tuhan, tetapi tidak menghasilkan hal-hal yang rohani, buah yang rohani. Jadi saudara, sudah seharusnya kita ini membiasakan berada di dalam rumah Tuhan dan berada dalam kegiatan rohani, dan serta hal itu sudah seharusnya menjadi suatu kebiasaan, tidak asing lagi bagi kita. Puji Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Ya, saudara, Musa pun biasa menggembalakan kambing domba Yitro, dan dia nanti juga yang akan melepaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Sedangkan 7 lembu yang kurus ataupun 7 bulir gandum yang kurus itu menunjuk kegiatan atau usaha yang tidak rohani di dalam gereja, sehingga tidak menghasilkan buah yang rohani sekalipun berada dalam gereja. Amin. Amin. Saudara, di hari-hari terakhir ini banyak dari anak-anak Tuhan, saya melihat banyak dari anak-anak Tuhan, banyak gereja Tuhan semakin meningkatkan kegiatan-kegiatannya di dalam perkara-perkara yang lahiriah. Sebetulnya ini merupakan kekeliruan. Dia lupa bahwa kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Dia lupa bahwa kedatangan Tuhan sudah di ambang pintu, sudah di depan mata. Puji Tuhan, jangan kita keliru. Sementara kegiatan yang lahiriah tentu saja menghasilkan buah yang lahiriah, bukan menghasilkan buah yang rohani tentunya. Amin. Amin. Ya, oleh sebab itu biarlah kiranya kita ini membawa diri kita kepada kegiatan rohani dan menyibukkan diri di dalamnya untuk menghasilkan buah yang rohani dari sejak sekarang. Amin. Dari sejak sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Tadi kita sudah membaca mimpi Firaun pada ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-7. Ayat 8 sekarang. Kita maju.
ayat 8, walaupun minggu lalu sudah kita baca, namun supaya benang merah ini tidak terputus. Rangkaian ini kita akan ikuti terus menurut ayat demi ayat. Ayat 8 sekarang. Demikian firman Tuhan. Iya. Pada waktu pagi gelisahlah hatinya. Ya, gelisahlah hati Firaun, terus Lalu disuruhnyalah memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. terus Firaun menceritakan mimpinya kepada mereka, terus tetapi tidak seorang pun yang dapat mengartikannya puji kepadanya. Tuhan. Lihatlah pada ayat 8 ini, semua ahli atau yang mempunyai kemampuan di bidang tertentu, serta semua orang yang berilmu atau yang mempunyai pengetahuan yang tinggi di bidang hal yang tertentu di dalam dunia ini, tidak dapat memahami hikmat Tuhan, tidak dapat mengertikan rencana Allah yang begitu dalam ini. Puji Tuhan. Itu sebabnya di atas tadi saya sudah sampaikan bahwa kedua mimpi Firaun tersebut merupakan hikmat yang tertinggi. Amin. Puji Tuhan, bantu doa terus. Pemuda remaja anak-anakku, bantu doa terus supaya Tuhan senantiasa membukakan firman-Nya dalam setiap pertemuan-pertemuan ibadah kita. Amin. Puji Tuhan, sehingga kita boleh memiliki dan memperoleh hikmat yang tertinggi. Dan kita boleh memahami kedalaman hati Tuhan. Di situ semua tersusun dengan rapi di dalam kedalaman isi hati Tuhan yang paling dalam itu. Di situ tersimpan dan tersusun rapi segala rencana-rencana Allah yang akan terjadi dan yang akan dialami oleh anak-anak Tuhan. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Sehingga, saudaraku, tadi semua ahli dan semua orang yang berilmu di Mesir, tidak ada yang dapat mengartikan mimpinya itu kepadanya, saudaraku, sehingga Firaun tetap dalam keadaannya, yaitu gelisahlah hatinya. Firaun tetap dalam keadaannya, yaitu gelisahlah hatinya. Puji Tuhan. Haleluya. Sebaliknya saudara, jikalau kita mengerti hikmat Allah, kedalaman isi hati Tuhan dalam segala rencana-rencananya, maka tentu saja anak-anak Tuhan kedudukannya berada di dalam keadaan yang tenang, alias hatinya tidak gelisah. Apapun yang terjadi, biarlah terjadi. Hati kita tetap tenang. Puji Tuhan, bagaikan bahtera Nuh yang terus terapung-apung, sekalipun dilanda oleh banjir yang hebat, dengan segala gelombang-gelombangnya, dengan segala arus-arusnya, puji Tuhan, tetap dalam keadaan tenang. Puji Tuhan. Haleluya. Ini merupakan penghiburan bagi kita. Puji Tuhan. Itu adalah ayat 8. Lalu kita melangkah lagi pada ayat berikutnya untuk menemukan hal-hal yang besar tentang rencana Allah yang besar ini. Ayat 9 sampai dengan ayat 13. Lalu berkatalah kepala juru minuman kepada Firaun, Ya. hari ini aku merasa perlu menyebutkan kesalahanku yang dahulu. Nah, terus? Waktu itu tuanku Firaun murka kepada pegawai-pegawainya Iya. dan menahan aku dalam rumah pengawal istana Iya. beserta dengan kepala juru roti. Ya, ini cerita kepala juru minuman terus? Pada satu malam juga kami Iya. bermimpi, Iya. aku dan kepala juru roti itu. Iya. Masing-masing mempunyai mimpi dengan artinya sendiri. Terus? Bersama-sama dengan kami, Ya. ada di sana seorang muda Ibrani, Nah, terus? hamba kepala pengawal istana itu. Iya. Kami menceritakan mimpi kami kepadanya, Terus? lalu diartikannya kepada kami mimpi kami masing-masing. Terus? Dan seperti yang diartikannya itu kepada kami, Iya. demikianlah pula terjadi. Iya.
terus. Aku dikembalikan ke dalam pangkatku dan kepala juru roti itu digantung. Puji Tuhan. Apabila kesimpulannya, apabila sudah tiba waktunya nanti, apa yang dimiliki oleh gereja Tuhan, apa yang dimiliki oleh anak-anak Tuhan teristimewa pemuda remaja, tidak bisa dibendung, tidak bisa ditahan oleh kuasa apapun di dunia ini. Sebab suatu peristiwa besar pada Yobel yang terakhir akan terjadi menimpa dunia ini, dan hal itu hanya diketahui oleh Yusuf seorang, sehingga hanya Yusuf yang dapat mengertikannya, dan peristiwa itu memang harus diterangkan oleh Yusuf. Hanya Yusuf yang dapat mengertikannya, dan hanya Yusuf yang dapat menerangkannya. Kalau kita perhatikan pada Kejadian pasal 40 ayat 23, tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Tetapi lihatlah, apabila sudah tiba waktunya, apa yang dimiliki oleh gereja Tuhan tidak bisa dibendung, tidak bisa ditahan oleh kuasa dan kekuatan apapun di dalam dunia ini. Milikilah hikmat Allah. Itulah pembukaan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Sebab satu peristiwa besar nanti pada Yobel terakhir akan terjadi menimpa atas dunia ini loh saudara. Itu tidak bisa tidak, karena ini sudah dinubuatkan. Dan hal itu hanya diketahui oleh Yusuf seorang. Orang yang pandai, orang yang berilmu di Mesir tidak mengerti apa-apa. Puji Tuhan. Sehingga hanya Yusuf yang dapat mengertikan itu, dan peristiwa itu memang nanti harus diterangkan oleh Yusuf. Yusuf adalah gambaran dari sidang mempelai Tuhan, penuh dengan pembukaan firman Tuhan. Ayo malam ini buka hati lebar-lebar. Biarlah hati kita ini diisi penuh dengan pembukaan firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian, saudaraku, saya sedikit kilas balik ya. Boleh? Amin. Ini menyangkut apa yang dikatakan oleh kepala juru minuman itu kepada Fir'aun pada Kejadian 41 pada ayat yang ke-10 sampai dengan ayat 12. Di situ dia menceritakan bahwa Yusuf yang di dalam penjara itu mampu mengartikan baik mimpi kepala juru minuman maupun mimpi dari kepala juru roti itu. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi, saudaraku, peristiwa besar yang pernah terjadi di dunia, yaitu tentang kelahiran juru selamat manusia, hal itu juga dimimpikan oleh Yusuf atau suami Maria. Amin. Amin. Kemudian suatu peristiwa besar yang telah terjadi. Saudaraku, setiap peristiwa besar memang seringkali diberitahukan lewat mimpi. Baik juga lahirnya Tuhan Yesus sebagai juru selamat dimimpikan oleh Yusuf, suami Maria. Itu telah terjadi. Kemudian suatu peristiwa yang besar akan terjadi menimpa dunia ini, dan hal itu juga telah dimimpikan oleh Fir'aun sebagai nubuatan yang akan terjadi di Yobel terakhir, ujung dari Yobel terakhir. Dan mimpi Fir'aun itu harus diterangkan oleh Yusuf seorang, tidak ada yang lain. Yusuf itu gambaran dari gereja mempelai. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Seperti halnya Yusuf menerangkan mimpi dari kepala juru minuman dan mimpi kepala juru roti itu.
Amin, saudaraku. Kalau mengenai mimpi juru minuman dan juru roti itu hanya dalam batasan ruang lingkup penjara yang hanya berbicara tentang soal pengalaman kematian, itu bersifat pribadi, yaitu mengenai soal pengalaman kematian dan kebangkitan Yesus Kristus yang memang kita harus alami pribadi lepas pribadi. Tetapi mimpi Firaun ini menyangkut dunia dan keselamatan dunia. Hanya Yusuf yang merupakan gambaran dari sidang mempelai yang dapat mengartikannya. Jadi memang apa yang dimiliki oleh Yusuf atau apa yang dimiliki oleh gereja Tuhan atau sidang mempelai Tuhan tidak bisa dibendung oleh kekuatan dan kuasa apapun. Kalau memang sudah tiba waktunya keluar dari dunia, penjara dunia ini harus keluar. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Lanjut, Kejadian 41 ayat 14 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Ya. Kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Ya. Segeralah ia dikeluarkan dari tutupan. Nah, terus? Ia bercukur dan berganti pakaian. Terus? Lalu pergi menghadap Firaun. Ya. Berkatalah Firaun kepada Yusuf. Terus? Aku telah bermimpi, Ya. dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Ya. Tetapi telah kudengar tentang engkau. Ya. Hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikan. 16. Yusuf menyahut Firaun, Iya. bukan sekali-kali aku, Iya. melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Puji Tuhan. Pendeknya, Yusuf mempunyai kemampuan yang besar dan heran sebab ia dapat mengartikan mimpi Firaun tersebut demi kesejahteraan dunia ini. Amin. Amin. Dan kemampuan Yusuf ini jelas saja melebihi dari orang yang berilmu dan semua orang ahli di Mesir. Puji Tuhan, sedangkan mimpi Firaun tersebut menyangkut nasib dan masa depan dunia, keselamatan dunia. Puji Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur. Amin. Dengan hikmat, yakni pembukaan firman Tuhan, jelas dapat mengartikan mimpi Firaun sebagai rencana Allah yang dinyatakan untuk dan menimpa dunia ini. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, berarti mimpi hanya dapat diterangkan oleh sidang mempelai yang mempunyai karunia hikmat atau pembukaan rahasia firman. Amin. 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 Pendeknya, kita memang harus menjunjung tinggi pembukaan firman Allah. Semata-mata kita datang di tengah-tengah ibadah pelayanan bukan hanya untuk mencari berkat-berkat lahiriah. Maka saya malam ini diteguhkan oleh Tuhan mengenai Matius 7, dimulai dari ayat 15 sampai dengan ayat 23. Bahwasanya jikalau seorang hamba Tuhan sibuk hanya mengadakan 3 perkara walaupun terlihat ajaib, itulah mengadakan tanda-tanda heran ataupun mujizat, kemudian mengadakan mujizat kesembuhan, lalu mengadakan pengusiran terhadap mengusir setan dari manusia. Tetapi sekalipun mereka melakukan tanda-tanda ajaib itu, pada ayat berikutnya Tuhan tetap berkata kepada hamba-hamba Tuhan itu, "Aku tidak mengenal kamu sekalian. Enyahlah daripadaku, kamu semua pembuat kejahatan." Jadi, kalau hamba Tuhan hanya sibuk mengadakan mukjizat kesembuhan, hanya sibuk bicara soal berkat-berkat lahiriah, bahkan sibuk mengadakan seminar-seminar soal keuangan, jelas saya tidak ragu mengatakan dia adalah hamba Tuhan yang tidak dikenal oleh Tuhan.
Dia adalah hamba Tuhan, pembuat kejahatan. Puji Tuhan, sebab itu baik pemuda remaja dalam pengembalaan GBT Betania maupun anak-anak Tuhan yang terus bertekun untuk digembalakan lewat video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada, terus berdoa, terus tekun untuk digembalakan oleh pembukaan firman. Puji Tuhan, jangan kita sibuk mencari sesuatu yang tidak pasti di tengah ibadah dan pelayanan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Lanjut, kita akan melihat kembali benang merahnya, ayat 17 sampai 24. Lalu berkatalah Fir'aun kepada Karena pada Yusuf, dasarnya kejadian 41 ini hanya berbicara seputar mimpi daripada Firaun saja. Tidak ada cerita yang lain. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Sebab itu, lanjut ayat 17 sampai 24. Lalu berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, Ya. dalam mimpiku itu aku berdiri di tepi sungai Nil. Nah, barulah mulai Firaun menceritakan mimpinya itu. Apa artinya itu bagi kita? Lihat, satu kali nanti dunia ini akan menyerah. Menyerah kepada sidang mempelai Tuhan yang memiliki pembukaan firman Tuhan. Itu harus diketahui dengan seksama. Jangan sia-siakan yang sudah engkau terima. Puji Tuhan. Haleluya. Apa yang sudah kita terima, syukuri. Jangan dikelola lagi dengan akal pikiran sampai akhirnya nanti terputus dengan rencana Allah yang besar ini. Perhatikan nyawa masing-masing. Jangan buat nyawa seperti nyawa binatang yang hidup untuk dimusnahkan, tapi kita hidup untuk diselamatkan sebagai makhluk yang paling mulia dari semua ciptaan Tuhan. Bahkan melebihi daripada malaikat. Malaikat sendiri cemburu karena semua rencana Allah dinyatakan kepada manusia. Akhirnya bintang timur putri Fajar, putra Fajar, cemburu. Karena rencana itu tidak dia dapat, tidak ditujukan kepada malaikat, hanya kepada manusia. Puji Tuhan. Haleluya. Baik, itu merupakan bagian dari hikmat, itulah pembukaan rahasia firman. Ayat yang ke-18 sampai dengan ayat 24. Lalu tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang gemuk badannya Ya. dan indah bentuknya. Nah, ini kembali cerita mimpi. Tapi langsung diceritakan kepada Yusuf. Terus? Dan makan rumput yang di tepi sungai itu. Ya. Tetapi kemudian tampaklah juga keluar 7 ekor lembu yang lain, Terus? kulit pemalu tulang, Ya. sangat buruk bangunnya dan kurus badannya. Kulit pemalu tulang. Jadi hanya tinggal tulang saja menutupi. Kulit menutupi tulang. Hanya tinggal kulit menutupi tulang. Bayangkan betapa kurusnya itu. Betapa buruknya itu. Terus? Tidak pernah kulihat yang seburuk itu di seluruh tanah Mesir. Itu akan terjadi. Seburuk itu nanti akan menimpa dunia ini. Puji Tuhan. Nah, ini harus kita ketahui. Yang mengetahui hanya si orang Yusuf. Yusuf seorang. Gambaran dari sidang mempelai. Yang penuh dengan pembukaan firman, hikmat Allah. Yang lain tidak ngerti. Biar dia mempunyai pengetahuan yang dalam dari dunia ini. Biar dia punya keahlian di bidang tertentu di dunia ini. Mau ahli matematika, ahli fisika, mau ahli apa saja. Tidak akan mengerti rencana Allah. Tidak akan mengerti apa yang terjadi tentang 7 tahun kelimpahan. Tidak akan mengerti tentang 7 tahun yang begitu buruk menimpa dunia ini. Hanya kecuali sidang mempelai Tuhan. Ini hak istimewa yang dimiliki oleh sidang mempelai Tuhan. Terus ayat 19, ayat 20. Lembu yang kurus dan buruk itu memakan ke-7 ekor lembu gemuk yang mula-mula. Terus Lembu-lembu ini masuk ke dalam perutnya, tetapi walaupun telah masuk ke dalam perutnya,
tidaklah kelihatan sedikit pun tandanya. Terus, Bangunnya tetap sama buruknya seperti semula. ya. Lalu terjagalah aku. Terus, Selanjutnya dalam mimpiku itu kulihat timbul dari satu tangkai ya. 7 bulir gandum yang berisi dan Ayat baik. 22 sampai 24 itu mimpi Firaun yang kedua. Jadi ayat yang ke-18, ayat 19 sampai 21 mimpi Firaun yang pertama. Amin. Amin. Soal 7 lembu yang gemuk keluar dari sungai Nil, dan sesudah itu muncul lagi 7 lembu yang kurus. Digambarkan di sini kulit pemalut tulang. Tadi saya sudah sampaikan di atas pengertian itu. Lalu mimpi kedua ayat 22 sampai 24, terus baca. Selanjutnya dalam mimpiku itu kulihat timbul dari satu tangkai Ya. 7 bulir gandum yang berisi dan baik. Dia, Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir yang kering, kurus dan layu oleh angin timur. terus, Bulir yang kurus itu memakan ke-7 bulir yang baik tadi. dia, Telah kuceritakan hal ini kepada semua ahli, tetapi seorang pun tidak ada yang Iya. dapat menerangkannya kepadaku. Jadi saudara, saya kembali menyampaikan dengan tandas. Pada ayat 17 sampai 24 ini, Firaun menceritakan kedua mimpinya, puji Tuhan, persis seperti pada ayat 2 sampai dengan ayat 7 kepada Yusuf. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat 18 sampai 20 sampai 21 itu mimpi yang pertama tentang 7 lembu yang gemuk keluar dari sungai Nil, dan sesudah itu 7 lembu yang kurus. Puji Tuhan, yang begitu buruk rupanya. Seperti Firaun mengatakannya, pemalut seperti kulit pemalut tulang. Kemudian mimpi yang kedua ayat 22 sampai 24 tentang 7 bulir gandum yang berisi dan 7 bulir gandum yang kosong tidak berisi. Puji Tuhan. Ayat 25. Lalu kata Yusuf kepada Fir'aun, Ya, kedua mimpi tuanku itu sama. ya, Allah telah memberitahukan kepada tuanku Fir'aun apa yang hendak dilakukannya. puji Tuhan. Haleluya. Jadi, saudaraku, pendeknya, Allah di ayat 24, seorang pun tidak ada yang dapat menerangkan mimpi Fir'aun tersebut kecuali Yusuf seorang. Puji Tuhan, Yusuf gambaran dari sidang mempelai Tuhan, penuh dengan hikmat, penuh dengan pembukaan firman Tuhan. Jadi, mudah saja untuk mengerti itu, bahwa yang mengerti rencana Allah hanyalah sidang mempelai Tuhan, yang penuh dengan pembukaan firman, tidak sibuk soal bicara yang lahiriah, sibuk mengadakan mukjizat kesembuhan, sibuk hanya bicara soal berkat-berkat lahiriah, sibuk menceritakan perkara lahiriah. Puji Tuhan, kehidupan yang seperti ini tidak akan mengerti rencana Allah. Dapat dipahami? Lalu pada ayat 25, Allah sedang menerangkan suatu peristiwa yang besar yang akan terjadi dan menimpa dunia ini, dan hal itu hanya dapat diartikan oleh Yusuf. Pendeknya kedua mimpi Firaun tersebut sama atau artinya satu. Amin, saudaraku. Amin. Sama atau artinya satu. Puji Tuhan. Baik, kita maju terus. Adapun kedua mimpi Firaun tersebut telah diceritakan dan diartikan oleh Yusuf pada ayat 26 sampai dengan ayat 30. Puji Tuhan. Ayat 26 dan sampai dengan ayat 30. Tidak perlu kita baca. Jadi arti dari mimpi Firaun itu, kedua mimpi Firaun itu telah diartikan oleh Yusuf pada ayat 26 sampai dengan ayat 30. Tidak perlu kita baca ya. Puji Tuhan. Menurut pembagiannya, tulis saja menurut pembagiannya, strip pertama, 7 lembu gemuk dan 7 bulir yang berisi, menunjuk bahwasanya ada 7 tahun atau 7 masa kelimpahan
yang terjadi. Akan terjadi 7 tahun atau 7 masa kelimpahan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Nah, ini pembagiannya ya. Pembagiannya yang pertama 7 lembu gemuk dan 7 bulir yang berisi menunjuk 7 tahun atau 7 masa kelimpahan yang akan terjadi menimpa atas dunia ini. Mari kita melihat perkara itu. Yoel pasal 2. Yoel pasal 2. Ayat 21 sampai dengan ayat 25. Demikian firman. Sampai ayat 26. Baru loncat 28 sampai 29. Demikian Atau firman langsung Tuhan. saja 21 sampai 29. Silakan. Janji Tuhan kepada bangsa yang bertobat. Nah, kalau bertobat, sungguh-sungguh bertobat. Amin. Jangan setengah bertobat. Amin. Pertobatan tidak boleh setengah. Tadi judulnya janji Tuhan kepada bangsa yang bertobat. Janji Tuhan kepada bangsa yang bertobat. Berarti Tuhan menjanjikan sesuatu kepada kehidupan yang mau bertobat. Amin. Maka kalau bertobat jangan setengah-setengah. Bertobat setengah itu berhenti sejenak berbuat dosa, tetapi tidak lanjut menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Paham saudaraku? Puji Tuhan. Sejenak berhenti berbuat dosa, tapi tidak mau menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Itu pertobatan setengah-setengah atau setengah pertobatan. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Nah, sebab itu bertobatlah Amin. supaya Tuhan menyatakan janjinya. Lihatlah janjinya ini pada ayat 21 sampai 29. Jangan takut hai tanah. Ya, jangan takut hai tanah. Puji Tuhan, jangan takut hai tanah. Artinya orang yang berhina karena dosa namun sudah bertobat. Itu artinya jangan takut hai tanah. Amin. Kehidupan yang hina, orang yang berdosa dan digambarkan seperti tanah yang hina. Namun bertobat. Amin saudaraku. Amin. Kalau sudah bertobat jangan takut. Kalau sudah bertobat jangan takut. Amin. Amin saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Terus? Bersorak-soraklah dan bersukacitalah, Ya. sebab juga Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Ya, lihat. Tuhan melakukan perkara yang besar. Tuhan melakukan perkara yang heran dan dahsyat. Lihatlah di hari-hari di penghujung Yobel terakhir ini. Ayat 22 seterusnya. Jangan takut hai binatang-binatang di padang. Terus kemudian Tuhan juga kembali berkata, jangan takut hai binatang-binatang di padang. Siapa binatang-binatang di padang? Itulah kehidupan yang hidup menurut hawa nafsu daging. Dan orang yang hidup menurut hawa nafsu daging digambarkan seperti binatang buas, binatang hutan sebelum bertobat. Tetapi sesudah bertobat, Tuhan berkata, hai binatang-binatang di padang. Terus, Sebab tanah gembalaan di padang gurun menghijau. sudah menghijau. Penggembalaan, tanah penggembalaan di padang gurun menghijau. Ini kan perkara besar. Amin. Padang gurun, tanah gembalaan di padang gurun menghijau. Puji Tuhan. Haleluya. Ini perkara yang besar. Terus, Pohon menghasilkan buahnya. ya, Pohon ara dan pohon anggur memberi kekayaannya. puji Tuhan. Dan akhirnya pohon yang hijau menghasilkan buahnya. Biar kita semua berada dalam kegiatan rohani. Akan terjadi hasil menghasilkan buah yang rohani. Beda dengan 7 tahun kelaparan yang digambarkan seperti 7 lembu yang buruk, seperti kulit pemalut tulang rupanya, dan 7 bulir gandum yang kosong. Yang begitu buruk suasana yang akan terjadi. Walaupun nanti berada di dalam gereja, di dalam rumah Tuhan, tetapi karena kegiatannya mengarah kepada perkara yang lahiriah, maka yang dihasilkan adalah buah yang jasmani, buah yang lahiriah.
Amin, saudara. Puji Tuhan. Kemudian, itu penguraian ayat per ayat. Ayat 23. Hai Bani Sion, Ya, bersorak-soraklah dan bersukacitalah. hai mempelai Tuhan. Mempelai Tuhan akan bersorak-sorai. Ada dalam suasana sukacita besar. Terus, Karena Tuhan Allahmu, ya, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, terus, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. puji Tuhan. Lihatlah, pada ayat 22, di sini dengan jelas Tuhan menyatakan bahwa Tuhan akan menurunkan hujan awal dan hujan akhir musim seperti dahulu. Tuhan menyatakan itu. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Hujan awal, hujan akhir. Dengan adilnya, Tuhan nyatakan dengan adilnya. Puji Tuhan, kita sudah berada pada kegerakan Roh Kudus hujan akhir. Puji Tuhan, biar kita merasakan di mana Tuhan melakukan perkara yang besar kepada kita. Amin. Lihat perkara besar berikutnya, ayat 24. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum, Iya, dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. lihat di sini, tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum. Puji Tuhan. Kemudian tempat pemerasan kelimpahan anggur, kemudian tempat pemerasan kelimpahan minyak. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Saudara, kita sekarang datang berada di tengah-tengah ibadah dan pelayanan. Dalam suasana pengirikan ini, kita nanti dipenuhkan dengan gandum dengan limpah. Amin. Dan itu sudah terbukti malam ini. Kemudian, kita sudah berada di tempat pemerasan. Sehingga limpah dengan air anggur yang manis. Puji Tuhan, itu berbicara soal kasih Allah. Gandum berbicara tentang firman Allah. Sedangkan anggur berbicara tentang kelimpahan kasih. Puji Tuhan. Kemudian kita juga datang di tengah-tengah di tempat pemerasan supaya kita limpah dengan minyak. Puji Tuhan. Saudara, Yesus itu bagaikan pohon zaitun yang sudah mengalami penumbukan di atas kayu salib. Maka kalau saat ini kita berada di tempat pemerasan, maka di tengah ibadah dan pelayanan ini sebagai tempat pemerasan, maka kita limpah dengan minyak. Yesus bagaikan pohon zaitun tumbuh yang sudah mengalami pemerasan di atas kayu salib. Jadi jangan heran dengan menyangkal diri dan memikul salib. Jangan hanya heran dengan perkara lahiriah. Jangan hanya heran dengan perbuatan-perbuatan mukjizat kesembuhan. Itu hanyalah karunia supaya yang sakit sembuh. Tetapi pembukaan firman adalah hikmat Allah yang tertinggi. Harus bisa membedakan mana tempat ibadah yang sesungguhnya, mana tempat yang tidak sesungguhnya. Mana yang bukan tempat pengirikan gandum, dan mana tempat yang menjadi pengirikan bagi gandum. Mana yang bukan tempat pemerasan air anggur, dan mana tempat yang menjadi pemerasan air anggur. Kemudian saudara, kita juga harus mengerti mana tempat pemerasan minyak dan mana tempat yang bukan pemerasan minyak. Tapi saya berani berkata, kalau ibadah dan pelayanan itu di tengah-tengahnya hanya sibuk bicara soal berkat lahiriah,
bicara uang, seminar uang, sibuk hanya soal mengenai kesembuhan, mukjizat kesembuhan. Saya kira itu bukan tempat pengirikan gandum dan juga bukan tempat pemerasan anggur dan minyak. Percayalah, inilah di mana Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Mulai dari ayat 22 sampai dengan ayat 24. Puji Tuhan. Tuhan menyatakan kelimpahan yang luar biasa. Mengapa kita bisa memahami ini? Karena hikmat. Karena pembukaan firman. Ini yang kita butuhkan. Jangan keliru lagi. Amin. Puji Tuhan. Lah, kemudian, saudaraku, loncat. Ayat 25 sampai 26. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip. Ya. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Terus, Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu terus, yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. ya. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Singkatnya, Tuhan memperlakukan Sion, Gunung Sion, dengan ajaib, sehingga umat Tuhan tidak menjadi malu untuk selama-lamanya. Saudara, oleh kelimpahan yang Tuhan sudah nyatakan, maka kita dapat mengatasi antikris dengan tentaranya. Puji Tuhan, sebab belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip itu merupakan gambaran dari antikris dengan tentaranya yang tangkas dan gesit. Tapi segesit apapun tentara dari antikris, oleh kelimpahan Tuhan, oleh kelimpahan yang dinyatakan oleh Tuhan kepada Gunung Sion, maka kita akan diperlakukan oleh Tuhan dengan ajaib. Kita akan mengatasi tentara antikris yang begitu gesit dan tangkas itu. Puji Tuhan. Amin. Kita tentu harus bersyukur. Masih ada lagi sesuatu yang heran yang Tuhan mau nyatakan kepada kita. Ayat 27 sampai 29. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel. Ya. Dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu dan tidak ada yang lain. Terus. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Terus. Kemudian daripada itu akan Ya. terjadi Ya. bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Ya. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Terus. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Terus. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Terus. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Puji Tuhan. Lihatlah. Luar biasa. Di sini kita melihat suatu perkara yang benar dan besar terjadi. Sebab pada puncak kelimpahan itu terjadi penuangan Roh El Kudus kepada semua daging. Amin, saudaraku. Bahkan hujan akhir Roh Kudus 2 kali ganda. Ayat 23 dan ayat 28. Pencurahan Roh El Kudus atau penuangan Roh El Kudus kepada semua daging, bahkan hujan akhir Roh Kudus terjadi 2 kali ganda. Amin, saudaraku. Ayat 23 dan ayat 28 sampai 29. Ini kelimpahan. Ini kelimpahan. Puji Tuhan. Ini kelimpahan yang tidak bisa diselami oleh akal dan pikiran manusia. Inilah yang terjadi kalau Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Karena Tuhan melakukan suatu perkara yang besar. Amin, saudaraku. Itulah 7 lembu gemuk dan 7 bulur gandum yang berisi.
Tuhan melakukan perkara yang besar. Puji Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena rahmat-Nya, anugerah-Nya dinyatakan kepada kita semua. Amin. Ya. Jadi, penuangan Roh El Kudus kepada semua daging, bahkan hujan akhir Roh Kudus 2 kali ganda dinyatakan. Puji Tuhan. Dalam suasana kelimpahan itu ya. Ya. Haleluya. Jadi kelimpahan dulu. Di dalam suasana kelimpahan itu ada penuangan hujan akhir Roh Kudus 2 kali ganda. Puji Tuhan. Jadi yang pertama-tama 7 tahun kelimpahan. Di dalam kelimpahan ada penuangan Roh Kudus hujan akhir 2 kali ganda. Ayat 23 dan 28 sampai 29. 2 kali ganda. Puji Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur. Jadi sekalipun Firaun bermimpi 2 kali, tapi artinya tetap satu. Artinya tetap satu. Puji Tuhan. Sekarang kita lihat penggenapannya dalam Wahyu pasal 6 ayat 1 sampai 2. Wahyu 6 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Keenam meterai pertama dibuka. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ke-7 meterai itu. Ya. Meterai, pembukaan meterai ini pekerjaan Roh El Kudus. Penuangan Roh Kudus berarti penghukuman bagi dunia. Setiap kali meterai dibuka berarti di situ juga ada penghukuman. Tetapi itu merupakan pembelaan bagi anak-anak Tuhan. Lihat pembukaan meterai yang pertama. Aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk yang berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, mari. Ayat 2. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Puji Tuhan. Dalam kegerakan Roh Kudus hujan air, saudaraku, dituangkan seperti seorang yang mengendarai kuda putih. Dalam kegerakan Roh Kudus hujan akhir dituangkan seperti seorang yang mengendarai kuda putih yang memegang sebuah panah. Pembukaan meterai ini berbicara tentang penuangan Roh Kudus. Amin, saudaraku. Berbicara tentang penuangan Roh Kudus. Jadi kegerakan Roh Kudus hujan akhir dituangkan seperti seorang yang mengendarai kuda putih yang memegang sebuah panah. Kalau sebuah panah, perhatikan, sebuah panah berarti di situ sudah ada busur dan anak-anak panah. Puji Tuhan, busur dengan anak-anak panah. Busur dan anak-anak panah. Anak-anak panah itu berbicara tentang ayat-ayat firman Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Anak-anak panah itu menuju kepada ayat-ayat firman Tuhan. Sedangkan tabungnya itu berbicara tentang kuasa dari Roh El Kudus. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, oleh karena penuangan Roh Kudus yang ganda inilah, disitulah gereja Tuhan mengalami kemenangan. Sama seperti pada Yoel pasal 2. Amin, saudaraku. Amin. Pada Yoel pasal 2 tadi. Oleh karena kelimpahan itu, di dalam kelimpahan itu, ada penuangan Roh El Kudus, hujan akhir 2 kali ganda. Puji Tuhan. Dan sanggup mengatasi antikris dengan tentara-tentaranya yang digambarkan seperti belalang-belalang tersebut. Puji Tuhan. Lah,
lewat hikmat yang dimiliki oleh Yusuf, atau lewat pembukaan firman Tuhan, gereja Tuhan sungguh mendapatkan kelepasan yang luar biasa, mendapat kemenangan yang luar biasa, yang tidak bisa diukur dengan uang, yang tidak bisa diukur dengan apapun yang telah kita persembahkan di tengah ibadah dan pelayanan, termasuk jerih payah, termasuk apapun yang sudah kita persembahkan. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Belajarlah berlaku bijaksana. Bersikaplah dewasa, jangan kanak-kanak lagi, jangan cengeng. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Orang cengeng itu kanak-kanak rohaninya pengertiannya masih terbatas. Kanak-kanak rohani itu tidak diukur dengan gelar sarjana, doktor, profesor, tidak. Puji Tuhan. Haleluya. Tetapi kehidupan yang bijaksana, dewasa, penuh dengan kelimpahan hikmat, pembukaan firman, dewasa, sanggup mengatasi segala persoalan. Haleluya. Tuhan. Satu keuntungan besar oleh hikmat pembukaan firman. Yesaya, kemudian kemenangan itu juga sudah dinubuatkan oleh Yesaya pasal yang kedua, ayat yang kedua sampai dengan ayat 3. Demikian firman Tuhan. Ya, Sion sebagai pusat kerajaan damai ya, akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. puji Tuhan. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung Ya, dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. ya, Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, ya, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, ya, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem." puji Tuhan. Lihatlah keadaan dari Gunung Sion atau sidang mempelai Tuhan berada dalam suatu kedudukan yang digambarkan seperti berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit oleh kelimpahan pembukaan firman. Amin, saudaraku. Amin. Sehingga segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Jadi jelas, dunia ini membutuhkan hikmat pembukaan firman Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, lalu selanjutnya mereka berkata, suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalan Tuhan, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem." Gunung Sion penuh dengan kelimpahan firman. Oleh sebab itu, bangsa-bangsa akan berduyun-duyun naik ke Gunung Sion. Jadi, sekalipun kepala juru minuman itu sempat melupakan Yusuf, tetapi bila tiba waktunya, apa yang sudah dimiliki oleh Gunung Sion, itulah hikmat pembukaan firman, tidak ada satupun yang dapat membendung. Sehingga mengalami kelepasan dari penjara dunia ini. Puji Tuhan, kita bersyukur. Kita bersyukur. Puji Tuhan, itu soal 7 tahun kelimpahan yang dikaitkan dengan 7 lembu gemuk dan 7 bulir gandum yang kurus. Sekarang mimpi kedua atau bagian yang kedua dari mimpi daripada Firaun tersebut tentang 7 lembu yang kurus dalam kurung pemalu tulang dan 7 bulir yang tidak berisi. Jelas hal ini menunjuk 7 tahun kelaparan yang hebat. Boleh kita baca dulu kelaparan yang hebat itu, Kejadian 41 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Ya. Lalu tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang gemuk badannya dan indah bentuknya, dan makan rumput yang di tepi sungai itu. Itu 7 tahun kelimpahan.
Kemudian datanglah 7 tahun resesi dalam kekurangan yang hebat. Ayat 19. Tetapi kemudian tampaklah juga keluar 7 ekor lembu yang lain. Iya. Kulit pemalu tulang, sangat buruk bangunnya dan kurus badannya. Terus Tidak pernah kulihat yang seburuk itu di seluruh tanah puji Mesir. Tuhan. Jadi 7 tahun kelaparan yang hebat itu digambarkan seperti kulit pemalu tulang. Ya, karena kondisi daripada lembu itu begitu kurus, termasuk 7 bulir gandum, tidak berisi, tidak bernas. Hati-hati saudara, jangan sampai kita ada di tengah ibadah, sama seperti antikris, satu kali nanti berdiri di tempat kudus, tapi sibuk bicara soal perkara lahiriah. Sibuk bicara soal lahiriah. Karena mereka memang sudah dikuasai oleh roh jual dan beli. Itu sama seperti 7 lembu yang kurus, seperti tulang kulit pemalut rupanya, dan 7 bulir gandum yang kosong tidak bernas. Tidak menghasilkan buah yang rohani. Sehingga ketika terjadi 7 tahun kelaparan yang hebat itu, digambarkan seperti lembu yang begitu buruk rupanya. Begitu buruk. Wajah dunia ini nanti begitu buruk. Puji Tuhan. Oleh karena 7 tahun kelaparan yang hebat itu. Bagaimana manusia bisa mengatasi 7 tahun kelaparan yang begitu buruk? Kalau hanya sibuk bicara soal berkat-berkat lahiriah, sibuk dengan mukjizat, mengadakan mukjizat kesembuhan. Bagaimana manusia bisa mengatasi keadaan yang sulit begini? Kita lihat bayangan dari situasi yang buruk ini sesuai dengan nubuatan Amos 8 ayat 11 sampai 14. Jangan sia-siakan nubuatan Allah ini loh saudara. Amin. Jangan sia-siakan. Tuhan sudah sampaikan kepada kita, jangan sia-siakan. Amin. Ayat 11 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Puji Tuhan. Lapar dan haus. Ya. Sesungguhnya waktu akan datang. Ya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ya, ini juga sudah dinubuatkan. 7 tahun kelaparan juga dinubuatkan oleh Nabi Amos. Waktu akan datang, Tuhan akan mengirimkan kelaparan atas negeri ini. Terus? Bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air. Lapar karena roti atau makanan, juga bukan haus karena kekurangan air minum, air mineral. Terus? Melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Itu akan terjadi pada masa 7 tahun kelaparan. Amin, saudaraku. Amin. Itu akan terjadi. Lalu kalau kita tidak biasa kalau kita tidak diisi dari sejak sekarang dengan hikmat Tuhan, itulah pembukaan firman. Lalu bagaimana mungkin kita bisa mengatasi persoalan yang hebat ini? Yang digambarkan seperti pemalut tulang, kulit pemalut tulang. Begitu buruk keadaan itu. Puji Tuhan. Haleluya. Saya bersyukur bukan hanya pemuda remaja yang dapat mengerti ini, hikmat ini, sebagai rencana Tuhan, tapi juga para pemirsa. Jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan. Ayat 12 sampai 14. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan. Terus? Tetapi tidak mendapatnya. Ya. Pada hari itu akan rebah lesu anak-anak darah yang cantik. Terus? Dan anak-anak teruna karena haus. Terus? Mereka yang bersumpah demi Asima, Dewi Samaria, dan yang berkata, demi Allahmu yang hidup, hai Dan, serta demi dewa kekasihmu yang hidup, hai Bersheba, mereka itu akan rebah dan tidak akan bangkit-bangkit lagi. Puji Tuhan. Dan yang menjadi korban dari 7 tahun, dari 7 tahun kelaparan yang hebat ini adalah orang-orang muda. Siapa orang muda ini? Tidak lain, tidak bukan gereja Tuhan yang kerohaniannya belum dewasa. Dan mereka akan rebah dan tidak akan bangkit-bangkit lagi. Maka oleh sebab itu, mulai dari sejak sekarang, belajar untuk membuka hati lebar-lebar terhadap hikmat Allah, terhadap pembukaan firman Allah.
terhadap isi hati Tuhan yang begitu dalam. Karena di dalam isi hati Tuhan yang paling dalam terdapat, Tuhan sudah membuat suatu rangkaian-rangkaian. Tuhan sudah membuat suatu rencana-rencana. Tuhan sudah membuat suatu susunan-susunan, yaitu rencana-rencananya atas dunia ini dan menyelamatkan gereja sedang mempelai Gunung Sion yang penuh dengan kelimpahan dengan gandum, kelimpahan dengan minyak, kelimpahan dengan anggur. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Sedangkan gereja Tuhan yang masih muda rohani, akhirnya oleh karena kelaparan yang hebat yang digambarkan seperti kulit pemalut tulang, mereka menjadi keliru di dalam dua hal. Satu, mengembara dari laut ke laut. Mengembara dari laut ke laut. Puji Tuhan, sehingga yang mereka temukan adalah ajaran antikris. Yang kedua, menjelajah dari utara ke timur. Menjelajah dari utara ke timur. Yang mereka temukan adalah tahta setan. Puji Tuhan, yang mereka temukan adalah tahta setan jauh di sebelah utara. Oleh karena kesombongan Lucifer yang hendak menyamai Allah, puji Tuhan, hendak mendirikan tahtanya jauh di sebelah utara. Puji Tuhan, sehingga akhirnya mereka rebah selama-lamanya, tidak bangkit-bangkit lagi. Selagi Tuhan masih berkemurahan, Tuhan masih memberi kesempatan yang luas di penghujung Yobel terakhir ini, memanfaatkan. Amin. Jangan lagi sia-siakan. Ini corona ini sudah dimimpikan oleh Ibu Rohani, Ibu Gembala 2 tahun lalu. Setelah mendengarkan suara sebelum masuk dalam penyembahan, mendengar suara yang mengatakan, kini saatnya anak manusia dipermuliakan. Tapi sebelumnya, sebelum mendengar suara itu, 1 minggu sebelumnya, Ibu Gembala sudah mendapat mimpi bahwa nanti patung-patung seperti gambar Yesus akan berjalan. Itulah nabi palsu, Mesias palsu, antikris. Dan corona ini adalah awal dari momentum anak manusia harus dipermuliakan. Lihat, corona ini bukan suatu peristiwa yang kebetulan terjadi. Corona ini adalah pemisahan. Kalau saya bilang ini sudah meterai dari Allah. Korban dari corona, ketika dikubur, tidak ada orang yang datang, biar istri, biar suami. Itu pemisahan. Anak Tuhan diselamatkan, dipisahkan dari mereka yang binasa. Ini adalah sebuah contoh dari sebuah pemisahan. Setiap kali meterai dibuka, sidang mempelai ditolong, tetapi dunia mengalami masuk dalam penghukumannya. Lah, kalau kita sudah mendapat pengertian seperti ini, kurang apa lagi baiknya Tuhan kepada kita? Masihkah lagi kita sibuk seperti kesibukan antikris? Sibuk soal yang lahiriah, sibuk mengurus meninabobokan perasaanmu yang cengeng itu. Bagaimana jadi hidupmu? Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Dewasalah, bijaksanalah. Karena manusia tidak sama seperti binatang yang hanya hidup dimusnahkan. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Itulah soal bagian yang kedua dari mimpi Firaun. 7 lembu yang kurus dan 7 bulir gandum yang kurus. Dan itu akan terjadi karena mimpi Firaun ini menyangkut orang banyak, menyangkut dunia ini, bersifat internasional. Puji Tuhan. Oleh karena itu, maka dalam kegerakan Roh Kudus hujan akhir ini, kalau Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk membawa pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel dari timur sampai ke barat,
sungguh-sungguhlah dan datanglah untuk berada di dalamnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.